Indonesia selamat berseri, tiada yang tertunding. Bayangin, hidup di masa kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan, tapi suasana malah kacau balau. Periode yang penuh konflik dan kekacauan ini menyimpan cerita yang jarang diungkapkan. Apa sebenarnya yang terjadi pada periode ini? Dan kita akan membahasnya di video kali ini. Setelah kekalahan Jepang dari sekutu, Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia. Dilansir dari voi.id, pemerintah kolonial Belanda merasa masih memiliki hak atas wilayah Indonesia dan berusaha merebut kembali kendali atas wilayah Indonesia. Dan pada bulan Oktober 1945, mereka mengirimkan Letnan Gubernur Jenderal Huip van Mook ke Batavia untuk memulai upaya penguasaan ulang. Nah, keinginan ini tentu saja bertentangan dengan semangat kemerdekaan yang baru saja diraih dan akhirnya memicu ketegangan yang berujung pada kekacauan. Masyarakat pribumi yang telah lama menderita di bawah kolonialisme merespon dengan kemarahan besar. Kelompok-kelompok seperti pemuda dan pelopor mulai melakukan serangan terhadap orang-orang Belanda, keturunan Eropa, dan pihak-pihak yang dianggap mendukung kolonialisme. Kekerasan ini pertama kali tercatat di Depok, sebuah kawasan pemukiman yang dihuni oleh orang-orang Belanda dan Indo-Eropa. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, situasi di dalam negeri sangat kacau. Pemerintah yang baru saja terbentuk kesulitan mengendalikan keadaan karena sebelumnya terjadi kevakuman pemerintahan. Dan di sisi lain, semangat kemerdekaan yang begitu besar membuat konflik sosial meletus di berbagai daerah. Kelompok-kelompok bersenjata dari latar belakang yang berbeda-beda juga mulai merebut wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang dan Belanda. Nah, kelompok-kelompok ini terdiri dari masyarakat yang mendukung perjuangan kemerdekaan. Sebagian besar dari mereka menggunakan senjata hasil rampasan dari tentara Jepang dan Belanda. Dengan menggunakan senjata tersebutlah mereka melakukan balas dendam. Dan tidak hanya kepada tentara Jepang dan Belanda, tetapi juga kepada siapa saja yang dianggap pendukung penjajahan. Aksi protes dan boikot mulai menyebar ke berbagai daerah. Kelompok-kelompok ini juga meminta masyarakat pribumi untuk berhenti menjual apapun kepada orang Belanda dan tentara Jepang. Kerusuhan yang awalnya terjadi secara lokal kemudian meletus ke berbagai daerah di wilayah Jawa dan sebagian kecil ada yang di Sumatera. Kekerasan ini tidak hanya menargetkan orang Eropa, tetapi juga komunitas Tionghoa yang dianggap pro-kolonial. Masa bersiap berlangsung di tengah situasi yang kacau akibat transisi kekuasaan dari Jepang ke Indonesia dan upaya Belanda untuk kembali menduduki wilayah Indonesia. Dilansir dari kompas.com, istilah ini digunakan oleh Belanda untuk menggambarkan kekerasan yang dialami orang-orang Eropa selama Revolusi Nasional Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1950. Mengutip dari sebuah buku yang ditulis oleh Bambang Purwanto dan Gary Van Klinken, masa bersiap merupakan istilah yang disematkan Belanda untuk menyebut periode kekerasan terhadap orang-orang Eropa di Indonesia selama revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Nah, para pemuda Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan seringkali berteriak bersiap sebagai tanda kesiapan mereka menghadapi ancaman dari pasukan Belanda yang kembali berusaha menguasai Indonesia. Periode ini meninggalkan dampak yang besar. Banyak dari orang-orang Eropa, keturunan Belanda, serta komunitas Tionghoa dan Maluku yang menjadi korban. Dan mereka juga sebagian memilih melarikan diri ke luar negeri, terutama ke Eropa. Setelah kekacauan ini, jarang ditemukan keturunan Belanda atau Eropa yang tetap tinggal di Indonesia. Nah, berikut ini adalah beberapa kejadian yang menjadi sorotan selama masa bersiap. Yang pertama ada Gedoran Depok. Peristiwa Gedoran Depok merupakan salah satu kekerasan yang terjadi tak lama setelah Indonesia merdeka. Dilansir dari kompas.com, latar belakang terjadinya peristiwa ini bermula ketika masyarakat Depok menolak untuk mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai informasi, Depok pada masa kolonial disebut-sebut sudah lebih dulu merdeka pada tanggal 28 Juni 1714 dan memiliki sistem pemerintahan sendiri di bawah naungan pemerintah kolonial Belanda. Dilansir dari timenews.co.id, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, masyarakat Depok mengadakan pertemuan di Gedung Ebenezer untuk membahas langkah selanjutnya. Apakah mereka akan bergabung dengan Republik Indonesia atau tetap menjadi entitas yang otonom?
Dan hasil dari perundingan tersebut adalah penolakan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Yang kemudian, keputusan tersebut memicu ketegangan yang berujung pada peristiwa yang dikenal dengan nama Gedoran Depok. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober 1945. Dilansir dari Kumparan, pada awal Oktober, Laskar Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat menyerbu Depok. Banyak rumah yang dihancurkan dengan cara digedor, diikuti dengan perampokan dan pengusiran paksa. Beberapa korban bahkan dipenggal kepalanya dan dimasukkan ke dalam sumur. Nah, dilansir dari timenews.co.id, kekerasan ini melibatkan penyiksaan, pembunuhan, dan kekerasan seksual terhadap warga Depok yang dianggap pro-Belanda. Nah, selain itu, dilansir dari timenews.co.id, ketegangan ini disebabkan oleh faktor sosial. Nah, jadi nih, pada waktu itu banyak banget warga Depok memiliki gaya hidup yang dianggap lebih mewah karena pengaruh budaya Eropa yang masih kental pada saat itu. Hal ini tentunya menyebabkan kecemburuan di kalangan masyarakat yang lebih miskin dan kurang mampu, yang akhirnya memicu amarah terhadap mereka yang dianggap mendukung Belanda atau setidaknya tidak ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Dilansir dari Kumparan, dalam peristiwa ini tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan seperti Margonda dan Tole Iskandar memainkan peranan penting. Margonda yang merupakan seorang tentara Angkatan Muda Republik Indonesia sempat mencoba untuk menengahi ketegangan antara TKR dan masyarakat Depok. Namun usaha mediasi ini tidak berhasil dan serangan terhadap Depok terus berlanjut. Banyak pihak internasional yang melihat peristiwa ini sebagai bukti bahwa negara yang baru saja merdeka ini belum dapat mengelola transisi kekuasaan dengan baik. Dan selain itu, Indonesia juga kehilangan simpati dari banyak orang Depok yang menjadi korban kekerasan yang kemudian mengalihkan dukungan mereka kepada Belanda. Nah, setelah peristiwa tersebut, banyak warga Depok yang memilih untuk bergabung dengan tentara Belanda sebagai bentuk perlindungan diri. Karena mereka pada saat itu merasa terancam oleh kekerasan yang terjadi. Dan sebagian besar dari mereka kemudian memilih untuk mengungsi ke Belanda untuk memulai kehidupan baru mereka. Dan sementara sebagian lainnya tetap memilih tinggal di Depok meskipun harus hidup dalam bayang-bayangan trauma yang sangat tragis. Selain peristiwa di Depok, kerusuhan juga terjadi di Bekasi, yang di mana terdapat pembantaian 90 tentara Jepang di Bekasi. Nah, pada saat itu, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, pada saat itu tuh banyak banget tentara Jepang yang belum kembali ke negaranya. Pemerintah Jepang secara bertahap mulai memulangkan mereka. Dan dilansir dari kompas.com, salah satu upaya pemulangan dilakukan pada bulan Oktober 1945 melalui Bandara Kalijati, Subang. Dan upaya ini sayangnya berujung pada tragedi yang kelak dikenang sebagai pembantaian 90 tentara Jepang di Bekasi. Dilansir dari Intisari Online, Komandan Tentara Keamanan Rakyat Jatinegara Sambas Atmadinata memberitahu seseorang yang bernama Zakaria yang merupakan Komandan TKR Bekasi bahwa akan ada rombongan yang berisi 90 tentara Jepang yang akan melintasi Bekasi menggunakan kereta api menuju Bandara Kalijati. Informasi ini menciptakan keresahan di kalangan rakyat Bekasi yang masih menyimpan dendam atas kekejaman Jepang selama masa penjajahan. Dan pada waktu itu, Zakaria memerintahkan kepala stasiun Bekasi untuk mengalihkan jalur kereta ke rel buntu yang mengarah ke mulut Kali Bekasi. Dan akibat dari perintah ini, kereta pada akhirnya terpaksa berhenti di dekat kali. Dan dilansir dari kompas.com, setelah kereta berhenti, massa dan pejuang Bekasi segera mengepung kereta tersebut. Situasi semakin memanas ketika Zakaria masuk ke dalam gerbong untuk meminta surat perjalanan resmi dari para tentara Jepang. Nah, dilansir dari Intisari Online, tentara Jepang pada awalnya ini menunjukkan dokumen yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan disahkan oleh Presiden Soekarno. Namun, sebelum pemeriksaan selesai, salah satu tentara Jepang tiba-tiba melepaskan tembakan menggunakan pistol dari dalam gerbong. Dan tindakan ini tentunya memicu kemarahan besar. Dilansir dari okezone.com, Zakaria merespon dengan menembak komandan tentara Jepang. Dan melihat komandannya tewas, para prajurit Jepang mulai berusaha untuk mengambil senjata dari gerbong belakang. Akan tetapi, sebelum sempat melawan, massa Bekasi menyerbu kereta tersebut. Dan dilansir dari Intisari Online, setelah perlawanan kecil, massa berhasil menguasai kereta, merampas barang-barang termasuk ratusan senjata, dan menangkap seluruh prajurit Jepang pada saat itu. Para tentara Jepang yang tertangkap kemudian digiring ke arah Kali Bekasi.
Dilansir dari Kompas.com, satu persatu dari mereka dieksekusi dengan cara disembelih dan jasad mereka kemudian dihanyutkan ke Sungai Kali Bekasi. Peristiwa ini mengejutkan berbagai pihak, termasuk Laksamana Muda Maeda yang merupakan seorang tokoh penting Jepang yang sebelumnya membantu proses proklamasi Indonesia. Dilansir dari Intisari Online, Maeda marah besar dan melayangkan protes kepada pemerintah Indonesia. Namun, setelah dilakukannya berbagai pendekatan diplomatik, Maeda akhirnya memahami kondisi Indonesia yang masih dalam masa transisi pemerintahan pasca kemerdekaan. Untuk meredakan situasi, pada tanggal 25 Oktober 1945, Presiden Soekarno datang langsung ke Bekasi. Nah, pada saat itu Soekarno meminta rakyat Bekasi untuk tidak lagi mencampuri urusan kereta api dan perjalanan tentara Jepang yang sedang dipulangkan. Dan sebagai tanda perdamaian antara Jepang dan Bekasi, sebuah monumen didirikan di Kali Bekasi untuk mengenang peristiwa tersebut. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Masa bersiap adalah periode kelam dalam sejarah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kekosongan kekuasaan dan ketegangan politik seringkali memicu kekerasan tragis. Nah, salah satunya peristiwa di Simpang Klub, Surabaya yang terjadi di antara bulan September hingga November 1945. Dilansir dari Kumparan, gedung Simpang Klub menjadi saksi bisu dari pembantaian terhadap orang-orang Indo-Eropa, baik pria maupun wanita. Mereka awalnya dikumpulkan dengan dalih perlindungan, tetapi kenyataannya ditawan di Simpang Klub yang sekarang dikenal sebagai kawasan Balai Pemuda. Nah, barang-barang pribadi mereka diperiksa satu persatu dengan teliti. Dan jika ditemukan barang yang berhubungan dengan Belanda seperti bendera atau pin, mereka langsung dieksekusi di tempat. Tawanan lainnya dibawa untuk diinterogasi lebih lanjut, seringkali berakhir di penjara Kalisosok atau Bubutan. Dan kabarnya, mereka yang dikirim ke tempat itu tidak pernah ditemukan lagi. Saksi mata hanya menemukan sisa tubuh berupa potongan kaki dengan sepatu yang masih terpasang. Nah, tawanan yang masih hidup bahkan dipaksa membersihkan darah yang menggenang di lantai tempat eksekusi dilakukan. Dilansir dari liputan6.com, Arsip Nasional Belanda di Den Haag mencatat kesaksian dari seorang perempuan yang bernama Leonor Sinsu Andries yang merupakan salah satu tawanan yang menyaksikan kekejaman di Simpang Klub secara langsung. Jadi ceritanya, pada tanggal 22 Oktober 1945 sekitar pukul 8.30, Leonor ditangkap oleh PRI atau Pemuda Republik Indonesia atas tuduhan membawa bendera Belanda. Setibanya di Simpang Klub, Leonor bersama tawanan lainnya dipaksa menundukkan kepala mereka, dan bahkan jika mereka berani mengangkatkan kepalanya sedikit saja, mereka dapat berakhir dengan hukuman mati. Sesampainya di sana, tawanan-tawanan ini kemudian diinterogasi oleh Rustam dan Sutomo. Nah, bagi mereka yang dianggap bersalah, vonis mati dijatuhkan setelah mereka dipaksa menyaksikan eksekusi tawanan lain. Menurut kesaksian Leonor, korban diletakkan tengkurap di lantai dan dengan satu sabetan pedang, kepala mereka dipenggal oleh algojo yang bertugas. Leonor juga mengatakan bahwa dia tidak bisa menyebutkan dengan pasti berapa jumlah korban pada saat itu. Tapi, dia yakin korban pada saat itu mencapai ratusan orang. Beberapa tawanan yang menolak bekerja sama atau dinilai keras kepala menghadapi nasib yang lebih buruk. Setelah penyiksaan yang brutal, mereka diangkut ke atas truk dalam kondisi tubuh yang penuh luka. Dan sebagian besar korban adalah orang Eropa dan Indo-Belanda. Beruntungnya, Leonor akhirnya dibebaskan karena tidak ada bukti kuat atas tuduhan terhadapnya. Sebelumnya, dia sempat diinterogasi oleh Sutomo dan pada akhirnya dia dipindahkan ke PRI di Jalan Sulawesi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dilansir dari Kompasiana.com, selain peristiwa di Simpang Klub, terdapat 2 insiden besar lainnya yang berdampak signifikan terhadap pihak musuh pemuda. Salah satu peristiwa terjadi di markas PRI, yang dimana sejumlah petinggi Belanda Indisch serta penduduk lokal yang diduga bekerja sama dengan kolonial Belanda dieksekusi. Selain itu, pada akhir Oktober terjadi penyerangan terhadap konvoi warga sipil yang berada di bawah perlindungan pasukan Inggris India. Serangan-serangan ini dilakukan oleh tentara Indonesia yang bersenjata lengkap bekerja sama dengan PRI, dan akibatnya 304 warga sipil dan 39 tentara tewas. Penyerangan tersebut dianggap sebagai aksi balas dendam terhadap tindakan sebelumnya yang dilakukan oleh pasukan Inggris. Dilaporkan bahwa pada pertengahan Oktober,
tentara Inggris menyebarkan selebaran di Surabaya yang meminta penduduk Indonesia untuk menyerahkan senjata mereka dalam waktu 24 jam. Langkah ini tentunya memicu kemarahan kaum revolusioner Indonesia dan meningkatkan kekerasan yang kemudian memuncak dalam pertempuran Surabaya. Permasalahan pengungsi juga menjadi persoalan besar selama periode tersebut. Ribuan mantan tahanan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah dievakuasi ke Batavia, Singapura, Bangkok, dan wilayah-wilayah lain yang dikuasai Inggris dan Belanda. Banyak pihak menyebutkan bahwa puncak kekerasan di Indonesia terjadi antara Oktober hingga Desember 1945, dengan mayoritas kekerasan ditujukan kepada kelompok yang dianggap musuh oleh pemuda. Intensitas kekerasan meningkat seiring dengan menguatnya kekuasaan pemuda. Tetapi, mulai mereda ketika kabinet moderat di bawah kepemimpinan Sultan Syahrir mengambil alih pemerintahan. Dan pada masa itu, selain berkurangnya kekerasan, negosiasi antara Republik Indonesia dan Belanda juga mulai berlangsung. Jumlah korban selama periode bersiap sulit dipastikan. Diperkirakan, jumlah pemuda Indonesia yang tewas di Jawa berkisar antara 30.000 hingga 100.000 orang. Hingga Desember 1946, pasukan Inggris India mencatat korban sebanyak 655 orang yang tewas. Selain itu, ada 1.663 orang yang luka-luka dan 320 orang diperkirakan hilang. Sementara itu, tentara Jepang kehilangan 402 personil dengan 239 luka-luka dan 88 hilang. Dan selanjutnya, jumlah orang Belanda dan Indonesia menjadi korban periode bersiap diperkirakan antara 3.500 hingga 20.000 orang. Kekerasan selama periode masa bersiap tidak hanya ditujukan kepada orang-orang asing. Ribuan rakyat Indonesia juga menjadi korban kekerasan revolusi, terutama pegawai negeri dan elit pribumi yang dianggap sebagai pendukung rezim kolonial Belanda maupun rezim-rezim pendudukan Jepang. Selain sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme, kekerasan ini juga mencerminkan adanya revolusi sosial di tengah masyarakat. Tragedi periode bersiap meninggalkan trauma, khususnya bagi komunitas Indo-Eropa. Dan banyak di antara mereka yang yakin bahwa tidak ada lagi tempat untuk mereka di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Setelah penyerahan kedaulatan pada Desember 1949, sebagian besar orang Indo-Eropa akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Itulah tadi sedikit cerita tentang masa atau periode bersiap dan hal-hal yang terjadi pada saat periode tersebut berlangsung. Jika kalian punya pandangan lain tentang masa bersiap, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.